Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today we are going to learn about the second topic. It is about why don't you visit Seattle. Jadi hari ini kita belajar topik yang kedua, yaitu why don't you visit Seattle. Mengapa kamu tidak mengunjungi Seattle? Apa itu Seattle? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Nah, topik ini berkaitan dengan asking and giving information, yaitu memberi dan meminta informasi. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang itu, let's imagine that you come to a new city. Bayangkan kalian itu mendatangi sebuah kota yang baru. What do you expect? Apa yang kalian harapkan? And what do you feel when you arrive there? Apa yang kalian rasakan ketika kalian tiba di sana? Nah, ketika kalian datang ke sebuah kota baru, your expectation, harapan kalian mungkin kota tersebut adalah kota yang comfortable, kota yang nyaman. Having many public facilities, memiliki fasilitas publik yang banyak, sehingga kalian bisa having fun there, bisa bersenang-senang di kota tersebut. And setelah punya ekspektasi seperti itu, your feeling will be happy or excited. Perasaan kalian akan menjadi senang, kemudian homely, merasa kerasan di sana, dan lain sebagainya. Namun, sebelum kita berbicara banyak tentang visiting new city, mengunjungi kota baru, ada beberapa kosakata yang akan berhubungan dengan topik tersebut. Nah, ini sudah ada beberapa daftar kosakata baru. Yang berwarna merah itu adalah vocabularies-nya, dan yang berada di antara garis miring itu merupakan phonetic transcript-nya. Apa itu phonetic transcript? Phonetic transcript itu adalah simbol-simbol fonetik, simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara kita pronounce a word, bagaimana kita mengucapkan kosakata. Nah, sebelum saya memberikan contoh bagaimana cara membacanya, saya jelaskan dulu. Di situ ada simbol yang di kata pertama ada seperti huruf E, tapi huruf E-nya itu terbalik. Nah, itu bacanya adalah E. Kemudian pada kata Seattle itu ada seperti huruf A, tapi bergandeng dengan huruf E. Nah, seperti menjadi satu begitu. Itu bacanya adalah E. Berikutnya, pada kata Bainbridge Island, di situ ada kata D, kemudian setelahnya adalah seperti angka 3, tapi ditulisnya agak ke bawah. Itu bacanya adalah J. Then, pada kata di bawahnya, stroll around, di situ ada seperti huruf O, dan mirip juga seperti huruf U. Jadi antara huruf O dan U. Cara membacanya, gabungan antara O dan U. Jadi bunyinya menjadi stroll around. Kemudian pada kata boutiques, di situ ada titik 2, itu bacanya berarti agak panjang. Boutiques. Seperti itu. Dan pada kata cozy, di situ pada huruf awal dan beberapa kata yang lain ada tanda apostrof. Apostrof adalah seperti tanda petik. Nah, ketika ada tanda petik, maka suku kata yang terletak setelah tanda petik tersebut diberikan stres atau tekanan. Jadi cozy, bukan cozy. Jadi tekanannya ada di suku kata yang pertama, cozy. Berikutnya, pada kata leisure. Di situ ada simbol baru, jadi seperti angka 3, tapi tidak ada D di depannya. Itu bacanya adalah sh, leisure. Nah, kira-kira itu simbol-simbol yang perlu kalian ketahui. Sekarang saya berikan contoh cara membaca perkatanya. Disimak baik-baik ya. Well, kata pertama dulu. Amid. Amid. Then, Seattle. Seattle. Bainbridge Island. Bainbridge Island. Stroll around. Stroll around. Gallery. Gallery. Boutique. Boutique. Cozy. Cozy. Cafe.
cafe, numerous, numerous, leisure, leisure, sophisticated, sophisticated. Nah, itu adalah cara membaca beberapa kosakata yang akan berhubungan dengan teks yang akan kita bahas setelah ini. Kalian latihan sendiri di rumah ya. Next. Well, ini adalah bacaan atau teks yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Teksnya lumayan panjang, ini tentang kota Seattle. Jadi ketika kita berkunjung ke sebuah kota bernama Seattle. Apakah kalian sudah pernah mendengar nama kota tersebut? Di manakah kota Seattle itu berada? Ayo kalian cari tahu ya. Boleh buka Google, boleh buka dari situs yang lain, cari tahu kota Seattle itu di mana. Oke? Baik, sekarang let's read the text. Kita baca dulu teksnya ya. Well, dengarkan baik-baik, Mizum akan berikan contoh cara membaca teks yang ada di sini. Disimak. 6 things to do if you visit Seattle. There are 6 must-have experiences that you should do if you visit Seattle, where city and nature come together. If you visit Seattle, arrive with this list in hand and you'll be off to a foolproof start for exploring the Emerald City's most unforgettable sights and sounds. If you visit Seattle, first, feel the fresh air on your face as you sail to Bainbridge Island on a Washington State ferry. From the ferry, you can enjoy the view of the Seattle skyline. You can also stroll around downtown's galleries, boutiques, coffee houses, and cafes. Seasonal gardens and natural woodlands at the Bodo Reserve is another option. Sebelum saya lanjut ke bagian teks berikutnya, kalian boleh catat dulu vocab-vocab baru yang kalian belum tahu artinya. Silakan di-post dulu, kemudian dicatat vocab baru yang kalian belum tahu artinya ya. Jangan lupa dicatat dan dicari tahu di kamus. Berikutnya. Second, why don't you tour Pike Place Market's produce stands and buy something you've never tasted? The Pike Place Market is much more than a farmer's market. Its entire district full of shopping, attractions, and favorite sites. The area is festival sounds, taste, and smells is part of the reason it's called the soul of Seattle. Amid all the joyful hubbub, make sure you take time to spot these beloved icons. Seperti yang tadi, pada bagian ini silahkan videonya di-post dulu, kemudian dicatat vocab apa yang menurut kalian baru dan kalian belum tahu artinya. Tambahkan pada list berikut. Silahkan dicatat di buku dan dicari tahu artinya ya. Kita lanjutkan. Third, book a night at one of the many cozy B&Bs or resorts available throughout the San Juan Island. Cozy bed and breakfast are a perfect way to enjoy the friendly island culture. Here, you can tour the numerous art galleries in Friday Harbor. You can also enjoy naturalist guided tours, wildlife spotting, whale watching, and storm watching. Jangan lupa, vocab yang menurut kalian baru dicatat lagi dalam daftar vocabularies di buku kalian. Next. Fourth, see exciting and experimental works at Chihuly Garden and Glass. A visit to this site is an opportunity to take full advantage of the location at the Seattle Center, a premier destination for arts, entertainment, and leisure activities. Explore the Space Needle and Pacific Science Center. Experience music, project, and variety of cultural activities offered throughout the year. Sekali lagi, tambahkan vocabularies yang kalian belum tahu artinya ya. Berikutnya. Fifth, watch the world's most sophisticated aircraft be built before your eyes at the Boeing factory in Mukilteo. Pernah mendengar kata Boeing atau pesawat Boeing? Nah, ini ada di Seattle. Oke, saya lanjutkan.
Explore the dynamic of flight and experience new aviation innovation. Go behind the scenes at Boeing to watch the very same jets you may one day be a passenger on being assembled. Catat lagi ya vocab yang belum diketahui artinya. The last, tempat keenam yang bisa dikunjungi di kota Seattle ya. For a sweet trek toward the Theo Chocolate Factory in the Fremont and learn how their delicious confection are made. This factory has mission to create change in the Democratic Republic of Congo, or DRC, where it has 300,000 square miles of farmable land, but only 2% is being farmed due to conflict there. The factory trains 2,000 Congolese farmers to grow high-quality cocoa. Well, semua teks sudah selesai saya baca. Sekarang giliran kalian untuk membaca teks tersebut di rumah masing-masing dan dicari tahu artinya. Dipahami, kemudian daftar vocabularies yang tadi sudah dibuat, silahkan dicari artinya. Kalau belum mengerti, bisa chat pribadi ke saya ya. Now, read the text and observe the if sentence patterns as appear in the text above. Tadi kan kita menemukan beberapa bagian yang ada if sentence-nya. If sentence itu adalah kalimat yang di depannya atau di bagian kalimat tersebut ada kata if. Nah, itu namanya if sentence atau if clause. Oke, kita review grammar yang ada di teks yang tadi kita baca. Ini contoh kalimatnya. If you visit Seattle, the first thing to do is feeling the fresh air on your face as you sail to Bainbridge Island on a Washington State ferry. Nah, ini if clause-nya adalah if you visit Seattle, di situ disebut if clause, kemudian diikuti dengan imperatif. Imperatif itu adalah kalimat perintah. Nah, ciri-cirinya kalimat perintah itu diawali dengan kata kerja yang berbentuk verb 1 atau verb yang tanpa imbuhan apapun. Misalnya, if you visit Seattle, feel the fresh air. Nah, itu namanya if clause plus imperatif. Kemudian contoh kalimat yang kedua, if you visit Seattle, why don't you tour Pike Place Market's product stand and buy something you have never tasted? Di situ ada if clause, kemudian diikuti dengan why don't you. Nah, itu disebut dengan suggestion atau saran. Suggestion itu bisa menggunakan why don't you atau you should bla bla bla. Well, semua sudah saya jelaskan mulai dari teks yang tadi sudah saya berikan contoh, and that's all for today. Kalau ada pertanyaan silahkan pribadi ke saya.